Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Landry Agnustiawan dengan NPM akhir 039, kelas Bela Negara G144. Pada hari ini saya akan menjelaskan artikel ilmiah yang telah saya susun dengan judul Kampanye Komunikasi Publik untuk Membangun Jati Diri Kebangsaan. Artikel ini membahas bagaimana kampanye komunikasi publik khususnya di era digital memiliki peran strategis dalam memperkuat identitas nasional Indonesia. Penelitian ini disusun dalam konteks ilmu komunikasi dan berfokus pada dinamika komunikasi publik media sosial serta nilai-nilai kebangsaan. Yang pertama, saya akan melanjutkan dengan pendahuluan atau latar belakang. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kondisi globalisasi dan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Saat ini masyarakat sangat mudah mengakses informasi dari berbagai belahan dunia tanpa batas. Di satu sisi hal ini membawa kemajuan, namun di sisi lain memunculkan tantangan terhadap nilai-nilai kebangsaan. Arus budaya asing masuk melalui media digital dapat mempengaruhi cara berpikir, sikap, dan identitas masyarakat, terutama generasi muda. Jika tidak diimbangi dengan komunikasi yang tepat, kondisi ini berpotensi melemahkan jati diri nasional. Oleh karena itu, kampanye komunikasi publik menjadi penting agar upaya strategis untuk memperkuat identitas nasional di tengah era digital. Lanjut ke tinjauan pustaka. Yang pertama ada komunikasi publik. Komunikasi publik merupakan proses penyampaian pesan kepada masyarakat luas dengan tujuan memberikan informasi, edukasi, dan mempengaruhi sikap atau perilaku. Dalam praktiknya, komunikasi publik sering digunakan oleh pemerintah dan lembaga publik untuk menyampaikan kebijakan kampanye sosial dan pesan-pesan strategis di era digital. Komunikasi publik menjadi lebih dinamis karena didukung oleh media sosial dan platform digital. Namun kondisi ini juga menuntut pesan yang lebih jelas, akurat, bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Lanjut ke kampanye komunikasi. Kampanye komunikasi merupakan rangkaian kegiatan komunikasi yang dirancang secara terencana dan sistematis. Kampanye tidak dilakukan secara spontan, melainkan melalui tahapan yang jelas, mulai dari penuntutan tujuan, perumusan pesan, pemilihan media, hingga evaluasi tujuan utama. Kampanye komunikasi adalah mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap suatu isu tertentu. Dalam konteks penelitian ini, isu yang dikaji adalah nilai kebangsaan dan identitas nasional. Metode penelitian yang saya ambil adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual. Data yang diperoleh melalui studi literatur dan juga analisis konten dengan sumber berupa jurnal ilmiah, buku, dokumen pemerintah, serta kampanye nasional. Analisis dilakukan mengelompokkan data berdasarkan tema, strategis, kampanye, dan pesan kebangsaan yang muncul, kemudian diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan. Lalu saya masuk ke pembahasan. Yang pertama ada peran kampanye komunikasi publik dalam membentuk identitas nasional. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa komunikasi publik memiliki peran yang cukup strategis dalam membentuk identitas nasional. Melalui pesan yang terencana dan konsisten, kampanye mampu menanamkan nilai persatuan, cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Kampanye ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi publik untuk meningkatkan masyarakat akan nilai luhur bangsa di tengah tantangan globalisasi. Strategi kampanye lalu lanjut ke strategi kampanye yang efektif untuk memperkuat nilai-nilai nasional. Strategi kampanye yang efektif dimulai dari perumusan pesan yang inspiratif, inklusif, dan relevan dengan kondisi masyarakat. Pemilihan media juga menjadi faktor penting, terutama dalam mengombinasikan media konvensional dan media digital. Selain itu, segmentasi audiens perlu dilakukan secara kelompok masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda. Keterlibatan publik secara aktif juga menjadi kunci keberhasilan. Lalu ada pengaruh media sosial. Media sosial memiliki peran besar dalam penyebaran pesan kebangsaan karena sifatnya yang cepat dan interaktif. Media sosial juga sangat efektif dalam menjangkau generasi muda melalui konten visual dan narasi singkat. Namun media sosial juga membawa risiko
seperti disinformasi, polarisasi, dan dominasi budaya asing. Oleh karena itu, penguatan literasi digital menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat dapat menyaring suatu informasi yang kritis. Nah, studi kasus yang setelah saya buat ada kampanye Ayo Bela Negara. Ini merupakan salah satu contoh kampanye yang mengangkat nilai kedisiplinan, cinta tanah air, dan partisipatif aktif dalam menjaga kehidupan bangsa. Kampanye ini berhasil menarik perhatian publik karena memadukan pesan patriotisme dan dengan pendekatan visual dan digital yang mudah dipahami masyarakat luas. Sementara itu ada juga kampanye Bangga Buatan Indonesia. Nah, ini menunjukkan upaya pemerintah untuk membangun rasa percaya diri. Kampanye tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan kampanye kebangsaan sangat bergantung pada kombinasi narasi positif, pemanfaatan media digital, serta keterlibatan publik dalam menyebarkan dan mendukung pesan yang disampaikan. Lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa kampanye komunikasi publik memiliki peran penting dalam membangun dan mempertahankan identitas nasional di daerah digital maupun media sosial memberikan peluang. Meskipun media sosial memberikan peluang besar tantangan seperti disinformasi, tetapi harus diantisipasi melalui penguatan literasi digital. Kampanye komunikasi publik perlu dirancang secara adaptif, inklusif, dan berkelanjutan agar nilai kebangsaan tetap terjaga. Itu saja artikel ilmiah dari saya, dan ini ada referensi, dan saya menggunakan Mendeley juga. Itu saja dari saya, artikel ilmiah yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.